Jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke, check it out. Sambat sopo rino wengi sing tak puji ojo lali muka bisa tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber dan para penonton setia Bang Wow Channel. Dalam video ini kita tidak mengupload video jaranan dahulu ya, karena ini bulan Ramadan, jadi kita akan membahas sedikit mengenai sejarah jaranan. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan. Itulah penggalan berjudul jaranan. Jaranan sendiri merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Kediri. Meskipun berasal dari Kediri, nyatanya kesenian ini sudah terkenal di beberapa kota lain di Jawa Timur, seperti Ponorogo, Tulung Agung, Nganjuk, dan Banyuwangi. Seni jaranan dikatakan berasal dari Kediri karena menurut pada sejarahnya ada banyak versi tentang sejarah seni jaranan. Salah satu yang berkembang di masyarakat ialah tentang pernikahan Dewi Sanggalangit dengan Klana Sewandana. Pada tahun 1041, kerajaan Kahuripan terbelah menjadi dua, yakni Kerajaan Jenggala di bagian timur dan Kerajaan Panjalu yang selanjutnya disebut Kediri di bagian barat. Adalah Dewi Sanggalangit, putri Kerajaan Panjalu yang memiliki wajah rupawan. Kecantikan Dewi Sanggalangit membuat beberapa pria ingin meminangnya menjadi istri. Singkat cerita, Klana Sewandana dari Wengkerlah yang pada akhirnya terpilih menjadi suami Dewi Sanggalangit. Pada saat iring-iringan temanten dari Kerajaan Panjalu ke Wengker, keduanya diarak oleh prajurit kerajaan yang menunggang kuda serta pemusik yang memainkan alat musik yang terbuat dari besi dan bambu. Tari jaranan merupakan kesenian yang memiliki asal beragam dan sejarah yang cukup panjang. Kesenian ini lahir saat Kerajaan Kuno Jawa Timur berdiri, sehingga dapat dikatakan bahwa kesenian ini adalah tradisi leluhur dari masyarakat Jawa Timur. Di era modern ini, masih ada masyarakat yang melestarikan kesenian daerah yang sudah berumur ratusan tahun untuk mengingat sejarah dan asal-usul kita. Kita patut berbangga tentang hal ini. Saat banyak orang lain melupakan kesenian ini, kita masih berkesempatan mengenalnya. Tari jaranan adalah kesenian tari tradisional yang dimainkan oleh para penari dengan menaiki kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu. Selain kaya akan nilai seni dan budaya, tarian ini juga sangat kental akan kesan magis dan nilai spiritual.
Tarian jaranan ini merupakan kesenian yang sangat terkenal di Jawa Timur. Di beberapa daerah di Jawa Timur, kesenian jaranan ini masih tetap hidup dan dilestarikan. Salah satunya adalah Kabupaten Kediri yang menjadi tarian ini sebagai tarian khas di sana. Kesenian jaranan adalah suatu seni tari yang menggunakan instrumen beberapa anyaman bambu atau daun pandan yang dibentuk sedemikian rupa hingga mirip seperti kuda. Tarian jaranan ini populer di daerah Jawa bagian timur, mulai dari Ponorogo, Kediri, Tulung Agung, Nganjuk, Malang, bahkan sampai Banyuwangi. Bahkan juga di wilayah Sumatera, seperti di wilayah yang saya tempatin ini, Sumatera Selatan. Di sini pun banyak sekali kesenian jaranan. Beberapa di antaranya memang mirip, namun tentu saja masih ada beberapa perbedaan. Sejarah asal kesenian tari jaranan. Seni jaranan itu mulai muncul sejak abad ke-10 Hijriah, tepatnya pada tahun 1041, atau bersamaan dengan kerajaan Kahuripan dibagi menjadi dua, yaitu bagian timur kerajaan Jenggala dengan ibu kota Kahuripan, dan sebelah barat kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota Dahapura. Sejarah tentang tari jaranan ini memiliki beberapa versi cerita yang berbeda. Menurut salah satu cerita legenda yang berkembang pesat di masyarakat, tarian ini menceritakan tentang pernikahan Klono Sewandono dengan Dewi Songgolangit. Dan penari berkuda pada tari jaranan ini menggambarkan tentang rombongan prajurit yang mengiringi boyongan Dewi Songgolangit dan Klono Sewandono dari Kediri menuju Wengker. Tari jaranan ini merupakan warisan nenek moyang yang masih tetap ada dan berkembang hingga sekarang. Raja Airlangga memiliki seorang putri yang bernama Dewi Sanggalangit. Dia adalah orang Kediri yang sangat cantik. Pada waktu banyak sekali yang melamar, maka dia mengadakan sayembara. Pelamar-pelamar Dewi Songgolangit semuanya sakti. Mereka sama-sama memiliki kekuatan yang tinggi. Dewi Sanggalangit sebenarnya tidak mau menikah dan ingin menjadi petapa saja. Prabu Airlangga memaksa Dewi Songgolangit untuk menikah. Akhirnya dia mau menikah dengan satu permintaan. Barang siapa yang bisa membuat kesenian yang belum ada di Pulau Jawa, dia mau menjadi suaminya. Ada beberapa orang yang ingin melamar Dewi Songgolangit. Di antaranya adalah Klono Sewandono dari Wengker, Toh Bagus utusan Singobarong dari Blitar, Kalawuraha seorang adipati dari pesisir kidul, dan 4 prajurit yang berasal dari Blitar. Para pelamar bersama-sama mengikuti sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit. Mereka berangkat dari tempatnya masing-masing ke Kediri untuk melamar Dewi Songgolangit. Dari beberapa pelamar itu mereka bertemu di jalan dan bertengkar dahulu sebelum mengikuti sayembara di Kediri. Dalam peperangan itu dimenangkan oleh Klana Sewandono atau Pujangganom. Dalam peperangan itu Pujangganom menang dan Singoludoyo kalah. Pada saat kekalahan, Singoludoyo itu rupanya memiliki janji dengan Pujangganom. Singoludoyo meminta jangan dibunuh. Pujangganom rupanya menyepakati kesempatan itu. Akan tetapi Pujangganom memiliki syarat, yaitu Singobarong harus mengiring temantennya dengan Dewi Songgolangit ke Wengker. Iring-iringan temanten itu harus diiringi oleh jaran-jaran dengan melewati bawah tanah dengan diiringi oleh alat musik yang berasal dari bambu dan besi. Pada zaman sekarang, besi ini menjadi kenong dan bambu ini menjadi trompet dan jaranan. Dalam perjalanan mengiringi temantennya Dewi Songgolangit dengan Pujangganom itu, Singoludoyo beranggapan bahwa dirinya sudah sampai ke Wengker. Tetapi ternyata dia masih sampai di Gunung Liman.
Dia marah-marah pada waktu itu sehingga dia mengobrak-abrik Gunung Liman itu, dan sekarang tempat itu menjadi Simoroto. Akhirnya sebelum dia sampai ke Tanah Wengker, dia kembali lagi ke Kediri. Dia keluar di Gua Selomangkung. Sekarang nama tempat itu adalah Selomangkleng. Karena Dewi Songgolangit sudah diboyong ke Wengker oleh Pujangganom dan tidak mau menjadi raja di Kediri, maka kekuasaan kahuripan diberikan kepada kedua adiknya yang bernama Lembu Ami Luhut dan Lembu Ami Jaya. Setelah Songgolangit diboyong ke Pujangganom ke daerah Wengker Bantar Angin, Dewi Songgolangit mengubah nama tempat itu menjadi Ponorogo. Jaranan muncul di Kediri itu hanya untuk menggambarkan boyongnya Dewi Songgolangit dari Kediri menuju Wengker Bantar Angin. Pada saat boyongan ke Wengker, Dewi Songgolangit dan Kelana Sewandono dikorak oleh Singa Barong. Pengarakan itu dilakukan dengan menerobos dari dalam tanah sambil berjoget. Alat musik yang dimainkan adalah berasal dari bambu dan besi. Pada zaman sekarang, besi ini menjadi kenong. Ya, untuk mengenang sayembara yang diadakan oleh Dewi Songgolangit dan pernikahannya dengan Kelana Sewandono atau Pujangganom, inilah masyarakat Kediri membuat kesenian jaranan, sedangkan di Ponorogo muncul reog. Dua kesenian ini sebenarnya memiliki akar historis yang hampir sama. Seni jaranan ini diturunkan secara turun-temurun hingga sekarang ini. Disebut jaranan karena dalam kesenian ini para penari menggunakan properti berupa jaran atau kuda buatan dari anyaman bambu yang juga dilengkapi dengan pecut. Musik pengiringnya ialah gamelan. Para penari yang mengenakan jaran buatan melambangkan para prajurit kerajaan Jenggala yang menaiki kuda ketika iring-iringan temanten. Sedangkan mereka yang memainkan gamelan melambangkan para pemusik yang memainkan alat musik dari besi. Momen yang paling dinanti sekaligus yang menjadi keunikan dari seni jaranan ialah ketika para penari kesurupan. Lantas, mereka menari tanpa sadarkan diri. Hal yang lebih wow adalah ketika mereka melakukan hal ekstrim seperti memakan beling. Para penari bisa kesurupan karena memang roh-roh halus sengaja didatangkan pada saat pertunjukan jaranan. Selain sebagai sarana hiburan, seni jaranan juga dijadikan alat oleh masyarakat setempat untuk berkomunikasi dengan para leluhur mereka. Adalah Gambu, orang yang bertugas memanggil roh-roh leluhur untuk kemudian masuk ke raga-raga para penari. Gambu jugalah yang nantinya menyembuhkan para penari dari kesurupan. Mengikuti perkembangan zaman, kini ada pertunjukan seni jaranan yang memasukkan unsur modern di dalamnya. Walaupun ada unsur modern, tetap saja tidak menghilangkan hakikat aslinya. Jenis pertunjukan seni jaranan tersebut ialah jaranan Sentrewe. Dalam pertunjukannya, musik tradisional dipadu-padankan dengan musik dangdut. Adanya musik dangdut inilah yang membuat masyarakat semakin tertarik untuk menonton. Suara gamelan yang rancak, tabuhan gendang, gong, kenong, dan tiupan trompet terus menjejali telinga penonton pentas jaranan. Nuansa magis semakin terasa saat aroma dupa atau kemenyan menyeruak di mana-mana. Sebelum pertunjukan dimulai, para penonton mengelilingi arena atraksi jaranan. Kemudian, pada babak pertama, muncul beberapa pria memasuki arena dengan membawa jaran kepang. Seolah seorang kesatria, mereka dengan gagahnya melenggang layaknya seorang kesatria yang siap bertempur di medan laga. Pada babak berikutnya, tempo suara gamelan dan tabuhan semakin dipercepat dan gangguan mulai datang. Menurut cerita nenek moyang, mereka yang berjiwa kesatria harus menang dan mengalahkan para raksasa. Kemudian para kesatria pulang dengan perwira. Tari jaranan atau dengan nama lain kuda lumping dan kuda kepang merupakan kesenian khas Kediri. Kesenian ini berakar kuat dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Kediri.
Seni jaranan merupakan kesenian yang menggambarkan tentang kegagahan pasukan berkuda masa kerajaan yang bertugas membasmi keangka-murkaan. Tari jaranan selalu membawa cerita tentang kesatria Kediri yang berangkat berperang ke medan laga. Pasukan kesatria ini bertempur melawan pasukan Lodoyo dari Blitar. Namun, sebelum itu mereka berhadapan melawan raksasa. Seni jaranan ini menggunakan peralatan dari berupa kuda kepang yang terbuat dari anyaman bambu, bentuk celeng atau babi hutan, dengan topeng caplokan. Daya tarik dari jaranan merupakan terletak pada alur ceritanya. Daya tarik dari jaranan bukan terletak pada alur ceritanya. Ya, memang benar. Karena dari nuansa magis dan atraksi akrobatiknya lah yang membuat jaranan ini menjadi lebih menarik. Image tradisi di masyarakat pada jaranan sangat kental dengan unsur goibnya. Dalam frame penampilannya, penari jaranan akan tampil pertama kali dan menari menggunakan kuda kepang dengan diiringi instrumen gamelan. Tari jaranan yang ditampilkan merupakan gerak dinamis yang sesuai dengan irama gamelan pengiringnya. Penampilan selanjutnya muncul sosok penari caplokan dari penari babi hutan sehingga menjadi pertarungan di antara ketiganya. Pada puncak tariannya, para pemain jaranan akan mengalami trans sehingga melakukan atraksi menakjubkan dan tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Atraksi-atraksi tersebut antara lain memakan pecahan kaca, berjalan di atas api, dan seterusnya. Penari-penari biasanya akan didampingi oleh seorang gambuh, yaitu pawang seni jaranan yang bertugas mengobati penari agar sembuh dari transnya dan dapat normal kembali. Ya, itulah tadi beberapa kisah atau sejarah ya menurut beberapa versi yang berkembang di masyarakat. Ingat, Indonesia punya kultur tentang sejarah dan budaya mulai dari tradisi, kesenian, adat istiadat. Jadi semua sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu. Selagi tauhidnya masih ingat kepada Sama Yang Maha Pencipta, tolong jangan dihilang-hilangkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jangan sampai kesenian asli tradisional Indonesia ini hilang begitu saja, atau lenyap di telan zaman, atau bahkan dicaplok negara tetangga. Bang Wow ingat kepada sosok dua fatwa Indonesia yang sangat top pada masanya, yaitu Insinyur Soekarno dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Insinyur Soekarno pernah berkutip, "Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini." Kemudian Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah berkutip, "Islam datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana, bukan sampean jadi antum.
sedulur jadi akhi? Ya, bukan seperti itu. Pertahankan apa yang jadi milik kita. Kita harus tetap serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Oke, sekian video atau pembahasan yang bisa Bang Wow bagi. Dan itu juga tadi Bang Wow dapat dari beberapa sumber yang menurut kami bisa dipercaya. Salam seduluran, tetap budayakan kesenian tradisional kita. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.